Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kornikova dengan NIM 856635637 dari kelompok 2 akan mempresentasikan pada modul 7 bagian kegiatan belajar 2, yaitu sistem pengelolaan butir tes. Untuk menilai hasil belajar peserta didik, baik dalam pembelajaran tatap muka ataupun daring, diperlukan sejumlah butir atau tes ujian atau tes soal ujian. Kualitas butir tes yang baik adalah bagian penting dalam proses pembelajaran karena digunakan untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik sesuai tujuan pembelajarannya. Nah, ada beberapa bahasan tentang langkah-langkah pengelolaan butir tes dalam suatu sistem bank soal. Yang bagian A yaitu pengembangan butir tes. Pengembangan butir tes dimulai dengan menyusun kisi-kisi butir soal dari suatu mata kuliah. Dilanjutkan dengan pengembangan dan penelaahan butir soal. Bagaimana tahapan pengembangan butir tes? Yang pertama ada penyusunan kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi butir soal atau tes blueprint atau tes specification adalah pedoman dalam membuat butir soal dan merakit butir soal untuk berbagai keperluan. Dengan adanya kisi-kisi akan dihasilkan butir soal yang relatif sama atau paralel, yang tingkat kedalaman dan cakupan materi yang ditanyakan. Kisi-kisi membuat deskripsi, kompetensi, dan informasi tentang ruang lingkup materi yang akan diujikan. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut ada beberapa, seperti materi mewakili isi bahan ajar yang telah diajarkan. Contohnya, apa yang diajarkan, materi apa, subtema apa yang diajarkan di kelas, itulah yang menjadi pedoman untuk membuat butir-butir soal saat ujian. Yang kedua, ada komponennya mudah diuraikan dan dipahami. Jadi soal-soal tidak berbelit dan tidak menggunakan bahasa yang sangat berat. Yang terakhir ada materi yang diujikan dapat dibuat soalnya. Yang kedua, pengembangan butir soal. Pengembangan butir soal merupakan bagian terpenting dalam penyiapan bahan ujian. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur menggunakan soal uraian, namun ada juga kompetensi yang lebih cocok diukur dengan soal pilihan ganda. Nah, penulisan butir soal pilihan ganda. Penulisan soal pilihan ganda menuntut ketelitian dan keterampilan tertentu. Pilihan jawaban hendaknya homogen dan atau logis ditinjau dari segi materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda, antara lain rumusan masalah dan pilihan jawaban hendaknya merupakan pertanyaan yang diperlukan saja. Rumusan soal hendaknya jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Terus, pilihan jawaban hendaknya jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi seperti semua pilihan di atas salah ataupun semua jawaban di atas benar. Itu seharusnya sangat dihindari. Kemudian ada pilihan jawaban yang berbentuk angka. Harus disusun berdasarkan ukuran besar kecilnya. Pendidikan tersebut dimaksud untuk memudahkan peserta tes melihat pilihan jawabannya. Yang kelima, ada setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Yang keenam, penempatan alternatif jawaban yang benar atau kunci jawaban hendaknya tidak mengikuti pola simetris sehingga tidak memberikan isyarat
secara jelas kepada peserta didik tentang jawaban yang benar. Contohnya, dari nomor 1 sampai nomor 5, jawaban yang benar adalah A. Maka tidak disarankan untuk membuat semua jawaban dari soal 1 sampai dengan 5 itu adalah A. Hendaknya diacak-acak. Nah, bagian B, penulisan butir soal uraian. Dalam penulisan soal uraian, diperlukan ketetapan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan adalah bahwa materi yang akan diujikan memang tepat merumuskannya. Kemudian bagian 3, penelaahan butir soal. Sebelum diujikan, soal yang sudah selesai ditulis harus ditelaah terlebih dahulu. Penelaah hendaknya seorang yang ahli dalam materi konstruksi tes. Aspek yang ditelaah biasanya meliputi akar butir soal sesuai dengan indikator, apakah isi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, apakah pengecoh berfungsi, apakah rumusan kalimat komunikatif, apakah pilihan jawaban homogen dan logis, apakah panjang rumusan jawaban relatif sama, apakah rumusan soal menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Butir soal yang dianggap baik dapat dirakit menjadi naskah ujian, sedangkan yang kurang baik dikembalikan lagi kepada penulis naskah atau butir soal. Bagian terakhir, yaitu B, pengelolaan butir soal. Untuk memudahkan proses penyiapan naskah ujian, butir soal hendaknya tersimpan dalam sistem bank soal. Nah, beberapa tahapan pengelolaan soal pada bagian berikut ini. Yang pertama, mengentri butir soal ke dalam sistem bank soal. Soal yang sudah ditelaah dientrikan ke dalam sistem bank soal. Yang kedua, memvalidasi butir soal. Setelah dientri, soal harus divalidasi terlebih dahulu sebelum dirakit. Yang ketiga, merakit butir soal. Setelah butir soal divalidasi, soal dirakit menjadi perangkat soal yang biasa disebut sebagai master naskah ujian. Yang keempat, layout naskah ujian. Hasil perakitan master naskah ujian biasanya tidak beraturan, sehingga master naskah ujian perlu di layout. Kemudian memvalidasi naskah ujian, menganalisis butir soal, lalu yang terakhir ada merevisi butir soal. Isu penting terkait dalam pengelolaan butir soal di sistem bank soal adalah masalah keamanan dan kerahasiaan soal. Untuk itu, perlu adanya batasan akses masuk ke dalam sistem bank soal. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.